Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bab maja'a, bab riwayat yang datang fi shaumid dahr, tentang puasa setahun penuh atau puasa setiap hari. Jadi yang dimaksud shaumud dahr adalah apa? Puasa setiap hari. Hadis 77. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa, bagaimana, biman, orang yang shomad dahro, puasa sepanjang tahun, maksudnya puasa setiap hari. Qala, beliau menjawab, la shoma, dia tidak puasa, wala aftara, dan dia juga tidak berbuka. Atau Nabi mengatakan, lam yasum, dia tidak puasa, walam yuftir, juga tidak berbuka. Hadis ini menunjukkan tidak bagusnya puasa setiap hari. Karena itu jangan puasa setiap hari. Kalau ada orang puasa setiap hari, dapat pahala tidak? Ya dapat, tetapi pahalanya sedikit. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la shoma, sama dengan orang itu tidak puasa. Apa maksudnya? Dia puasa setiap hari, tapi Nabi mengatakan dia tidak puasa. Maksudnya adalah, orang yang puasa setiap hari, itu jadwal makannya sudah berubah sesuai dengan pola makan dia. Sebelum subuh sama ketika adzan maghrib. Udah, karena jadwal makannya sudah berubah rutin seperti itu, maka puasa menjadi tidak berat, tidak terasa lapar lagi. Itu maksudnya la soma, dia tidak puasa. Artinya apa? Tidak ada rasa berat seperti beratnya orang puasa, tidak ada. Maka pahalanya jadi kecil. Karena pahala itu kan sesuai dengan beratnya ibadah yang kita lakukan. Jadi seandainya ada dua orang, satu ibadah puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Satu lagi ibadah puasa setiap hari. Maka yang lebih besar pahalanya yang puasa sehari, puasa tidak puasa sendiri. Kenapa? Karena dia lebih berat. Karena begitu dia tidak puasa, maka jadwal perutnya balik normal lagi. Besok puasa lagi, lapar lagi. Ketika tidak puasa lagi, normal lagi jadwal perutnya. Tapi kalau puasa setiap hari, sudah. Perut nggak terasa lapar karena sudah terbiasa. Orang Sunda makannya kan cuma 2 kali sehari. Ya itu karena sudah terbiasa begitu nggak lapar. Orang Jawa coba disuruh makan 2 kali sehari. Ya keluwen. Kenapa? Jadwal perutnya orang Jawa tidak sama dengan jadwal perutnya orang Sunda. Karena itu kalau mau ngirit silahkan nikah sama orang Sunda. Tapi makannya 2 kali, tapi dandani ngenteke ragat akeh sepodo mawon. Baik, kembali ke sini. Maka Nabi mengatakan la shoma, tidak puasa itu karena tidak berat. Adapun Nabi mengatakan wala aftar, dia tidak berbuka. Itu memang faktanya tidak berbuka. Faktanya kan dia puasa kan setiap hari kan. Jadi maksudnya jangan puasa seperti itu. Karena itu para ulama berselisih pendapat, apa hukumnya puasa setiap hari? Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh dengan syarat yang penting 5 hari selama setahun tidak puasa, yaitu hari Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Kalau engkau sudah melakukan puasa selain 5 hari ini, maka tidak masalah, tidak termasuk puasa setiap hari menurut pendapat tersebut. Nah, maka di sini kita baca penjelasan para ulama. Waqad kariha qaumun min ahli ilmi siyamad dahri. Suatu kaum membenci, memakruhkan puasa sepanjang tahun atau setiap hari. Wa qalu, mereka mengatakan, innama yakunu siyamud dahri idza lam yuftir yaumal fitri wa yaumal adha wa ayyamut tasyrik. Tiada lain disebut puasa setiap hari itu kalau tidak berbuka pada Idul Fitri, pada Idul Adha, dan pada hari tasyrik. Faman aftara hadhil ayyam, siapa yang berbuka pada 5 hari ini, faqad kharaja min haddil karahiyah, maka sudah tidak makruh lagi. Wala yakunu qad shama ad-dahr kullah, dan tidak disebut dia puasa setiap hari. Nah, ini pendapat yang pertama. Hakadha ruwiya an Malik bin Anas wa huwa qaulu Syafi'i. Itulah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Wa qala Ahmad wa Ishaq nahwan min hadha.
Pendapat Imam Ahmad dan Ishaq semisal itu juga. Wa qala, keduanya mengatakan, la yajibu ayyuftira ayyaman, tidak wajib untuk berbuka pada hari-hari ghair hadhil khamsatil ayyam, selain 5 hari ini, allati naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha, yang dilarang oleh Nabi untuk puasa padanya, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Nah, jadi di sini Imam Tirmidzi hanya menyebutkan satu pendapat. Nah, pendapat yang lain yang sudah saya sebutkan tadi, meskipun dia berbuka pada 5 hari ini, tetap tidak baik puasa setiap hari. Kita lanjutkan babu majaa, bab riwayat yang datang fi sardis shaum, tentang berturut-turut puasa. Jadi puasa hari ini, besok lagi puasa, puasa terus sampai 1 pekan atau sampai 2 pekan. Nah, itu namanya berterus-terus puasa. Hadis 78. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya suila, ditanya, an saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang puasanya Nabi. Qala, Anas mengatakan, kana, adalah Nabi, yasumu, puasa, minas syahri, dari suatu bulan, hatta nara, sehingga kami berpendapat, annahu, bahwasanya Nabi la yuridu, tidak ingin, ayyuftira, untuk berbuka, minhu, pada bulan tersebut. Kadang-kadang juga wayuftir, beliau berbuka terus, hatta, sehingga namun kami berpendapat, annahu, bahwasanya Nabi la yuridu, tidak ingin, ayyasuma, untuk puasa, minhu, pada bulan tersebut, syai'an, sedikit pun. Wa kunta, dan adalah kamu, la tasya'u, tidak ingin, antarahu, untuk melihat Nabi, minal laili, di waktu malam, musallian, salat, yaitu tahajud, illa, kecuali, ra'aitahu musallian, kamu melihat beliau salat. Wala naiman, tidak pula tidur. Maksudnya kamu pengen melihat Nabi tidur, illa, kecuali, ra'aitahu, kamu melihat beliau naiman, tidur. Maksud hadis ini adalah bahwasanya Nabi kadang-kadang puasanya itu berterus-menerus sampai dikira tidak akan berbuka dalam 1 bulan. Tanggal 1 puasa, besok lagi ketahuan puasa, besok lagi ketahuan puasa, terus nih, sampai 1 pekan atau sampai 2 pekan, sehingga para sahabat mengira, wah, bulan ini Nabi kayaknya mau puasa penuh ini. Tapi tidak betul-betul puasa penuh. Nabi tidak pernah puasa penuh 1 bulan selain 1 bulan saja, Ramadan. Nah, puasa seperti ini yang ketika semangat puasa, kemudian ketika tidak semangat tidak puasa, itu namanya puasa apa? Ini namanya puasa sunnah mutlak. Mutlak itu maksudnya gimana? Ya, puasa sunnah ketika kita menginginkan puasa, tidak terikat dengan apapun juga. Kalau puasa sunnah yang lain itu namanya puasa sunnah muqayyad. Muqayyad artinya terikat. Senin Kemis terikat dengan hari Senin dan hari Kemis. Hari Arafah terikat dengan hari Arafah. Puasa Asyura terikat dengan hari Asyura. Puasa Ayyamul Bid terikat dengan Ayyamul Bid. Tapi ini puasa tanpa sebab. Perasaannya perut saya ini kok lagi kenyang terus hari-hari ini. Wah, saya puasa saja. Daripada kenyang terus rasanya tidak enak. Silahkan puasa, nggak ada masalah. Poso opo? Poso sunnah mutlak. Itu sama dengan sholat sunnah mutlak. Nganggur-nganggur, tidak ada pekerjaan, maka sambil menunggu orang yang datang, misalnya kalau kita jaga toko, sholat sunnah. Nanti ada orang datang, baru kita layani. Setelah itu sepi lagi, sholat sunnah lagi 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah mutlak, bebas. Kemudian poin yang kedua dari hadis ini, bahwa maksudnya Nabi itu dalam setiap malam pasti ada jatah tidurnya, ada juga jatah sholatnya. Karena itu, yang paling bagus adalah dalam 1 malam itu kita harus tidur sebagai hak untuk mata kita, dan kita juga harus tahajud sebagai hak untuk rohani kita. Allah kasih kita jasmani, Allah kasih kita rohani. Jasmani perlu istirahat, kasih tidur. Rohani perlu makanan, kasih tahajud. Maka yang tidur semalam suntuk, tidak tahajud sama sekali, itu bisa dikatakan dolim kepada rohaninya. Orang yang semalam suntuk tahajud, tidak tidur sama sekali, itu bisa dikatakan dolim kepada jasmaninya.
Lah Nabi mengajari kepada kita, jangan dolim kepada dua-duanya. Jasmani kamu kasih haknya, tetap tidur. Rohani juga kamu kasih haknya, tahajud. Apalagi pada bulan Ramadan ini, rohani kita harus ditambahi makanannya. Yang biasanya tahajud cuma 1 jam misalnya, ditambah menjadi 2 jam. Sholat tarawih yang di masjid itu jangan mencukupkan sampai di situ saja. Tarawih di masjid kita ikuti, bagus. Kemudian kalau sudah pulang ke rumah, tidur, nanti bangun lagi tarawih sendiri. Okay? Dan tarawih sendiri di rumah, itu menurut sebagian ulama, lebih utama pahalanya daripada tarawih di masjid. Meskipun tarawih di masjid fadilahnya juga besar, yaitu kalau menghadiri dari awal tarawih sampai akhirnya tarawih, sampai selesainya imam, maka mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, yaitu pahala sholat 10 jam. Tarawehan biasanya kan cuma 30 menit lagi. Nah, 30 menit itu dikasih pahala oleh Allah 10 jam tahajud. Syaratnya ikut dari awal sampai akhir. Tapi kalau belirik dulu sebelum imamnya selesai, maka pahalanya tidak seperti itu. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.